Dia adalah prajurit terhebat dari pasukan elit Navy SEAL. Setelah kembali dari medan perang dengan kemenangan, ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama istrinya. Namun, sang istri yang sedang hamil besar butuh istirahat total untuk menjaga kehamilannya. Maka, si Tejo hanya bisa mendengarkan musik di lantai bawah untuk menghilangkan rasa gelisah. Namun saat itu, beberapa pria bertopeng menyelinap masuk ke rumah. Mereka mematikan listrik dan diam-diam masuk ke kamar tidur, lalu menembak mati istrinya yang sedang hamil tua. Mendengar suara keributan, Tejo segera naik ke atas sambil membawa senjata. Dua tembakan cepat menjatuhkan dua pria bertopeng, lalu satu lagi di tangga langsung ditembak mati. Saat ia naik ke lantai atas, ia berhadapan dengan satu pria bertopeng yang jago menembak. Terjadilah baku tembak sengit, yang membuat keduanya terluka parah dan kehabisan peluru. Pria bertopeng itu akhirnya melarikan diri meski dalam kondisi kritis, sementara Tejo merangkak masuk ke kamar tidur, melihat istri dan anaknya yang tewas tragis, dan pingsan karena terlalu sedih. Untungnya, ia segera dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Demi membalaskan dendam istrinya, Tejo berlatih keras setiap hari dan segera pulih. Pada saat yang sama, pihak CIA menemukan bahwa para penyerang disewa oleh Rusia sebagai aksi balas dendam karena Navy SEAL telah menewaskan beberapa tentara Rusia dalam operasi militer sebelumnya. Demi menghindari perang antar negara, petinggi negara memutuskan menghentikan penyelidikan. Keputusan ini membuat Tejo sangat kecewa. Beruntung, atasan wanitanya memahami rasa sakit yang ia rasakan, dan dengan risiko masuk penjara, ia diam-diam memberikan informasi rahasia kepadanya. Salah satunya adalah data tentang seorang diplomat yang mengetahui identitas pria bertopeng yang kabur. Tejo langsung menuju kedutaan, menunggu hingga diplomat itu keluar dengan mobil. Lalu ia mengikutinya sambil melaporkan lewat telepon bahwa ada mobil yang ngebut dan pengemudinya membawa pistol. Polisi langsung datang dan menghentikan mobil pengawal sang diplomat. Melihat ini, diplomat jadi panik. Tejo kemudian menabrakkan mobilnya, membuat mobil diplomat tidak bisa dibuka dari dalam. Di depan kerumunan orang, Tejo menyiram mobil dengan bensin, lalu melempar korek api. Mobil itu pun terbakar hebat. Ia tidak lari, malah naik ke mobil yang terbakar sambil menembak mati sopir, lalu memaksa sang diplomat untuk mengungkap identitas penyerang. Karena menolak menjawab, Tejo menembaknya 2 kali, hingga akhirnya diplomat itu menyerah dan mengungkapkan informasi yang dicari. Tapi Tejo tetap membunuhnya, lalu dengan tenang menyerahkan diri dan ditangkap polisi di tempat. Di dalam penjara, Tejo menyadari ada yang aneh. Semua tahanan lain adalah penjahat asal Rusia. Ternyata ada yang ingin membunuhnya di sana. Mengetahui ini, ia mengikat handuk di tangannya, lalu meletakkan pakaian di wastafel dengan keran menyala hingga air meluap ke lantai. Saat sipir masuk, Tejo menyerang dari dalam air dan mengalahkan mereka dengan mudah, memanfaatkan lantai licin. Setelah menjatuhkan beberapa sipir, ia mencekik satu orang dan memaksanya menutup pintu sel. Tapi ia tidak langsung melepaskan, hingga atasannya mengirim orang untuk menyelamatkannya. Tejo pun berhasil keluar dari penjara dengan aman. Setelah itu, Tejo dibawa ke markas CIA. Setelah ditanya pimpinan, ia menyebutkan nama penyerang yang melarikan diri. Ternyata dia adalah mata-mata kejam yang berniat memicu perang antara Amerika dan Rusia. CIA pun memutuskan mengirim Navy SEAL ke Rusia untuk menangkapnya. Tejo yang sangat ingin balas dendam, ikut dalam misi ini. Demi menjaga kerahasiaan, mereka naik pesawat komersial ke sana. Tapi